Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Grace Talewong Suniawan. Saya untuk organisasi independen saya adalah GESIRA, Gerakan Serikat di Indonesia Raya. Kami sudah terbentuk dari 2012 dan program-program kami jelas. Kami turun untuk pemberdayaan perempuan dan untuk ibu hamil dan anak-anak balita. Karena tujuan kami adalah dengan ibu hamil yang sehat dan kuat itu akan menghasilkan anak-anak balita yang cerdas. Itu sebabnya kami punya komoditi unggulan yaitu kacang koro yang sudah dari 2012 ya saya mulai masuk ke lingkungannya Pak Prabowo untuk budidaya kacang koro ini karena saya pada saat itu melihat Bapak itu sangat peduli banget sama pertanian ya. Karena pada saat itu saya selalu aktif di HKTI. Dan pada saat itu juga saya sering membawa seminar perempuan pintar dengan komoditi unggulan saya itu kacang koro. Perlu diketahui bahwa kacang koro ini sangat tinggi asam folatnya. Kalau perbandingan dengan kedelai ya, kedelai itu asam folatnya untuk 100 gram 210 mikrogram. Untuk kacang koro itu perbandingannya adalah 365 mikrogram. Dan kebutuhan untuk ibu hamil trimester pertama itu ada di 400 mikrogram. Jadi saya lebih memilih untuk budidaya kacang koro karena dengan satu genggam atau 100 gram aja bisa memenuhi kebutuhan ibu hamil untuk trimester pertama. Nah, asam folat juga tidak boleh banyak-banyak, itu sebabnya dia ada aturan penggunaannya. Kenapa asam folat itu harus ada buat ibu hamil? Karena asam folat itu sangat baik, itu vitamin yang mudah cair yang bisa diserap oleh ibu hamil dan apabila mencukupi akan asam folat itu sudah pasti pertumbuhan sel otak bayi itu janin itu akan baik dan saya yakin dengan terpenuhinya asam folat bagi ibu hamil ini akan mengurangi tingkat stunting karena kalau kita udah konsumsi itu berarti sudah berusaha untuk menurunkan tingkat stunting dengan anak-anak yang sehat, bayi yang cerdas. Kalau asam sulfat itu sih lebih cenderung kepada mineral yang keras ya, yang kuat, karena itu digunakan untuk pabrik-pabrik untuk bahan kimia. Jadi memang sangat beda jauh ya asam folat sama asam sulfat. Kalau asam folat udah jelas bisa dikonsumsi karena itu vitamin. Asam folat itu untuk pabrik-pabrik untuk kimia. Kalau saya sudah baca ya, pemberitaan yang ya saya lihat memang benar-benar jadi headline-nya mungkin ya, dimana salah kata aja dari Mas Gibran, asam folat sama asam sulfat yang menurut saya kalau seandainya Mas Gibran mengatakan asam sulfat emang jauh ya perbedaannya. Cuman buat saya terpenting adalah apa yang Mas Gibran katakan itu cuma salah ucap, tapi program yaitu Revolusi Putih dari Pak Prabowo dengan membagikan susu itu sudah dari 2012 saya melakukannya sebagai Sri Kandi Prabowo. Jadi menurut saya kalau baru wacana mungkin akan jadi lebih heboh, tapi ini cuma salah sebut aja. Yang terpenting buat saya, Bapak memang sudah dari 2012 melakukan revolusi putih pemberian susu kepada ibu hamil maupun balita. Karena yang perlu kita tahu bahwa bayi itu kalau kita udah kasih asam folat berarti dia udah janinnya bagus terbentuk ya dari segi otaknya, sel-sel otak. Dan setelah dia lahir itu di 6 bulan itu bayi itu harus ASI eksklusif dan setelah ASI eksklusif itu baru dia akan tetap menggunakan ASI sampai 2 tahun. Nah itu sudah ada MPASI di situ dan MPASI itu boleh nambah dengan kacang koro yang dibikin sop atau bikin bubur, itu sangat baik untuk pertumbuhan kedepannya lagi. Nah setelah 2 tahun ke atas kita boleh menggunakan susu yang lain. Tapi saya sih menganjurkan kepada ibu-ibu hamil dan juga saran saya atau masukan saya kepada
Pak Prabowo, karena saya juga sebagai Serikan di Gerakan Serikan Indonesia Raya, saya lebih cenderung untuk memberikan susu nabati mungkin dari kacang koro, walaupun dari 2 tahun ke atas sampai 5 tahun lah maksimal masa pertumbuhan diberikan susu kacang koro yang kami sudah ada budidaya di 25 provinsi dan juga di kabupaten kecamatan sudah ratusan. Itu merupakan target saya ya dengan petani-petani kacang koro, di mana menciptakan ibu-ibu yang sehat dengan konsumsi kacang koro dan melahirkan putra-putri yang kuat, yang cerdas, dan yang bisa nantinya bersaing di dunia luar. Dan kalau segi budidayanya sudah pasti ya, kami akan menjelaskan nanti, tapi yang pasti budidaya kacang koro itu sangat baik untuk dari segi ekonomisnya. Jadi menciptakan keluarga sehat, ibu yang kuat, yang sehat juga, keluarga sejahtera. Terpenting lagi adalah tunggak-tunggak bangsa yang kuat dan cerdas yang bisa bersaing. Nah, itu tujuan saya. Semoga di tahun 2045, tahunnya Indonesia Emas, kita bisa sukses dengan program ini. Kalau saya sih saranin kepada masyarakat, memang penyebutan asam folat dan asam sulfat itu dekat ya, dekat banget. Walaupun memang penggunaannya sangat jauh berbeda. Yang satu mineral yang sangat kuat yang dipakai untuk produk kimia. Kalau yang asam folat itu yang vitamin yang mudah cair, yang bisa dikonsumsi. Itu memang sangat beda jauh. Tapi yang saya saranin, apa yang lagi heboh sekarang ini, masyarakat mengambil hanya salah sebut aja. Yang terpenting ini adalah maksud dan tujuan Mas Gibran itu adalah balita yang kuat, yang sehat, cerdas dengan menurunkan tingkat stunting. Itu aja sih. Karena tetap dua kata ini sangat dekat ya, asam folat, asam sulfat. Salah penyebutan aja. Tapi maksud dan tujuan sudah benar karena Pak Prabowo sudah menjalani ini dari 2012.